Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Idiocracy yang dirilis pada tahun 2006. Film yang berlatar belakang tahun 2005 ini bercerita tentang dua orang yang menjadi percobaan proyek militer. Karena kecerdasan mereka di bawah rata-rata atau tidak begitu cerdas dan juga tidak memiliki keluarga. Alhasil kedua orang yang berada di alat hibernasi tersebut terlupakan dikarenakan ditangkapnya pimpinan proyek militer yang ketahuan bekerja sama dengan salah satu mucikari. Awal film kita diperlihatkan dengan seorang penjaga perpustakaan militer. Dia bernama Joe. Ketika Joe sedang santai duduk di perpustakaan, tiba-tiba ada pimpinannya datang dan mengatakan kalau tugas Joe akan dipindahkan dan digantikan dengan orang lain. Kemudian pimpinan Joe mengatakan tugas yang akan dia gantikan merupakan tugas rahasia. Karena imbalannya juga cukup besar, jadi akhirnya Joe menyetujui tugas tersebut. Ternyata Joe tidak sendirian. Dia akan melakukan percobaan dengan seorang wanita yang bernama Rita. Rita ini merupakan seorang prostitusi dan Rita terpilih karena status keluarganya sama seperti Joe. Dia sudah tidak memiliki keluarga dan belum menikah. Tetapi di sini untuk mengajak Rita ke dalam percobaan ada syaratnya. Pimpinan proyek atau pimpinan militer ini harus bisa memenuhi keinginan dari mucikari si Rita. Mucikari ini bernama Upgrade. Untuk mendapatkan Rita, bos mucikari ini memberikan syarat agar semua bisnis kotornya terlindungi dari hukum. Akhirnya pimpinan militer tersebut menuruti permintaan Upgrade. Kemudian scene berganti ke ruang medis militer. Di sana sudah ada Joe dan Rita. Mereka pun sudah saling berkenalan. Kemudian percobaan pun dimulai. Di sini Rita tampak ketakutan. Kemudian Joe menenangkan Rita dan mengatakan kalau alat ini tidak berbahaya. Joe mengatakan mereka hanya perlu diberi suntikan obat tidur dan bangun setelah setahun kemudian. Mereka pun disimpan ke dalam kotak hibernasi dan disimpan di dalam ruang rahasia. Kemudian scene berganti ke ruangan pimpinan militer. Ketika dia sedang santai di dalam ruangannya, tiba-tiba dia ditangkap oleh pihak kepolisian. Dia tertangkap karena ketahuan bekerja sama dengan mucikari bernama Upgrade demi proyek rahasia yang dia kerjakan. Kemudian polisi meratakan pangkalan militer termasuk ruang rahasia yang terdapat Joe dan Rita di dalamnya. Kemudian polisi merubah tempat tersebut menjadi tempat pembuangan sampah. Dan tentu saja Joe dan Rita yang masih berada di dalam kotak hibernasi pun terlupakan. Tahun demi tahun pun berlalu dan kecerdasan manusia setiap tahun semakin menurun. Karena kondisi tersebut, semua orang mulai berevolusi dan kehidupan manusia pun berubah drastis. Ketika sudah mencapai tahun 2505, terlihat negara ini sudah penuh dengan sampah. Bahkan sampah di sana sudah seperti gunung. Kemudian longsor. Longsor itu membawa kotak hibernasi Joe ke dalam rumah seseorang yang bernama Frito yang saat itu sedang menonton TV. Karena terjadi benturan, Joe akhirnya terbangun dari kotak hibernasi. Kemudian Joe pun bertanya kepadanya, tapi karena Frito merasa terganggu, akhirnya Joe pun dilempar keluar dari rumahnya. Kemudian Joe berkeliling di tempat tersebut dan dia pun heran dengan kondisi kota saat itu. Orang-orang terlihat bodoh dan seperti orang idiot, di mana mereka sudah tidak memiliki tata krama lagi. Kemudian Joe memutuskan untuk pergi ke rumah sakit karena dia merasa sedang berhalusinasi. Saat Joe sudah di dalam rumah sakit, Joe sangat heran dengan kondisi rumah sakit tersebut, di mana rumah sakit yang harusnya bersih terlihat kotor dan kumuh. Tetapi Joe di sini melihat perubahan, di mana semua pelayanan sudah menggunakan teknologi dan robot, tetapi tidak diimbangi dengan penggunaan yang tepat. Kemudian Joe pergi ke toilet untuk berkumur. Tapi dia terkejut, yang keluar bukannya air biasa, tapi air soda yang berwarna hijau, yang seharusnya tidak digunakan untuk berkumur dan mencuci tangan. Kemudian Joe bertanya pada petugas di rumah sakit tersebut. Joe bertanya di mana tempat air biasa.
Kemudian petugas tersebut malah tertawa melihat Joe dan pergi begitu saja. Di rumah sakit ini yang memeriksa juga bukan dokter, melainkan sebuah alat yang bisa mendeteksi penyakit yang ada di tubuh seseorang. Tetapi Joe merasa tidak yakin dengan alat tersebut. Ketika Joe ingin melakukan pembayaran di rumah sakit tersebut, Joe melihat sebuah majalah bertuliskan tahun 2505. Awalnya Joe tidak percaya, namun setelah mencocokkan tanggal di majalah dengan kalender ternyata sama. Joe lalu melihat keluar jendela. Kondisi kota tersebut sudah sangat kacau, dan Joe baru menyadari bahwa sudah tertidur selama 500 tahun. Kemudian petugas rumah sakit menanyakan barcode di tangan Joe. Barcode tersebut adalah alat untuk melakukan pembayaran, identitas, dan lain-lain. Tetapi karena petugas tidak melihat barcode di tangan Joe, petugas langsung menekan alarm dan memanggil polisi untuk menangkap Joe. Karena pada saat itu, jika tidak memiliki barcode di tangannya, dia dianggap sebagai penjahat berbahaya. Kemudian Joe ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Ketika Joe sampai di pengadilan, orang-orang tidak menghargai Joe. Ketika Joe menjelaskan semuanya, mereka terlihat bodoh dan tidak mengerti apa-apa yang Joe bicarakan. Kemudian Joe dinyatakan sebagai tersangka. Scene berganti ke Rita yang juga sudah terbangun dari hibernasinya. Rita kemudian mencari uang dengan menipu lelaki hidung belang. Rita merasa orang-orang di sana sangat mudah untuk dibodohi. Setelah mendapatkan uang, Rita terkejut melihat uang tersebut dengan gambar yang sangat konyol. Tetapi Rita tidak menghiraukannya dan tetap menggunakan uang itu. Scene berganti ke Joe, di mana Joe akan diperiksa dan tangannya akan ditato barcode sebagai identitas yang baru. Kemudian Joe dibawa ke ruangan untuk melakukan tes IQ. Joe merasa heran melihat pertanyaan yang diberikan sangatlah mudah, lebih mudah dari pelajaran sekolah dasar. Ketika Joe akan dibawa ke sel penjara, Joe menipu petugas dan kabur dari penjara tersebut. Joe kembali ke rumah Frito dan menjelaskan semuanya. Tapi karena Frito terlihat bodoh, Frito hanya bengong dan tidak mengerti apa yang Joe bicarakan. Dan Joe pun menjelaskan bahwa ia ingin kembali ke tahun 2005. Frito menjelaskan kalau ada sebuah mesin waktu dan hanya Frito yang tahu tempatnya. Kemudian Frito membawa Joe ke mesin waktu tersebut. Kemudian di perjalanan, Joe melihat Rita dan mengajak Rita pergi. Akhirnya Joe dan kawan-kawan berhasil lolos dari polisi. Tetapi mobil Frito yang jadi sasaran para polisi bodoh tersebut. Kemudian mereka pergi ke mall dan di sana Joe tertangkap kembali. Tapi kali ini Joe dibawa ke istana presiden. Kemudian Joe berkenalan dengan para menteri. Tetapi di sini menterinya malah terlihat seperti preman. Kemudian presiden datang menghampiri Joe. Alasan presiden membawa Joe ke istana karena mengira Joe adalah orang terpintar di dunia dengan melihat hasil tes IQ yang sudah Joe lakukan. Kemudian Joe diangkat sebagai menteri ekonomi. Kemudian presiden menjelaskan masalah negara yang sedang dialami saat ini. Masalahnya adalah tanaman yang tidak bisa tumbuh di negara tersebut. Scene berpindah ke sebuah ladang yang besar. Kemudian Frito datang dan memberikan peta mesin waktu yang dibicarakan tadi. Joe dan Rita gagal untuk kabur karena ketahuan para penjaga. Joe dan Rita kembali dibawa ke ladang. Joe melihat alat penyiram di sana diisi dengan air soda berwarna hijau. Dan sekarang Joe tahu alasan kenapa tumbuhan tersebut tidak mau tumbuh dengan subur. Sepertinya minuman soda tersebut sudah menjadi bahan pokok di sana. Bahkan lebih parah lagi, bayi di sana tidak diberikan susu, melainkan minuman soda hijau tadi. Pantas saja orang-orang di sana terlihat bodoh. Akhirnya Joe mengganti air penyiram tanaman tadi dengan air yang biasa. Tetapi masalah yang lain datang. Perusahaan minuman soda tersebut menjadi bangkrut karena pemerintah sudah mengganti air soda tersebut dengan air biasa. Banyak karyawan yang di PHK karena perusahaannya telah bangkrut dan akhirnya pemilik perusahaan tersebut menuntut Joe. Karena hal tersebut, presiden memberikan hukuman berat pada Joe dengan turnamen mematikan. Scene berganti ke Rita, yang mana Rita melihat tanaman yang mulai tumbuh. Kemudian Rita mengajak Frito ke turnamen tersebut untuk menjelaskan kepada presiden kalau cara yang digunakan Joe berhasil. Tetapi presiden malah tidak percaya dengan perkataan Rita. Kemudian Rita menyewa kamera di tempat turnamen tersebut dan menyuruh Frito membawa kamera tersebut ke ladang tanaman. Kemudian Rita menyadap monitor yang ada di turnamen tersebut dan menggantikannya dengan siaran tanaman. Karena hal tersebut, mereka semua terkejut dengan apa yang mereka lihat karena Joe berhasil menyelesaikan masalah di negara tersebut.
dan akhirnya Joe resmi diangkat menjadi presiden di negara tersebut. Kemudian Joe menikahi Rita dan memiliki 3 orang anak. Orang bodoh di masa lalu bisa menjadi orang pintar di masa depan hanya karena berhasil menumbuhkan sebuah tanaman. Film pun selesai.